Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi kuliah kita tentang ilmu nutrisi dengan sistem kuliah yang revolusioner, modern, sehingga Anda bisa kuliah dimanapun saja berada, saudara-saudara semuanya, pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum bisa mempelajari tentang ilmu nutrisi ini di mana saja, tetapi harus melalui sistem teknologi internet. Kemarin saya sudah katakan bahwa nutrisi atau ilmu nutrisi atau ilmu gizi yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai ilmu gizi, sedangkan bahasa internasionalnya ada ilmu nutrisi, itu adalah bagian daripada atau salah satu faktor daripada untuk menciptakan seseorang bisa menjadi cerdas. Faktor-faktor lainnya yang pernah kita sebutkan antara lain yaitu volume otak, kemudian kualitas sel-sel otak, kemudian nutrisi, keadaan nutrisi atau gizi, asupan gizi atau nutrisi, kemudian adalah usaha, di mana usaha ini tentunya adalah termasuk doa. Jangan lupa doa, bahwa doa itu juga sebuah usaha, di mana usaha itu adalah suatu aktivitas seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Walaupun tanpa doa memang bisa, tapi itu nanti hasilnya akan membuat seseorang menjadi sombong atau merasa, bahkan ada yang bisa menjadi dirinya mengaku sebagai Tuhan karena dia tidak mengenal tentang Tuhan. Padahal jagat raya kita ini diciptakan oleh Tuhan, yang mana yang kita kenal bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya jauh-jauh sebelumnya akan mengatakan bahwa saya bukanlah guru Anda atau yang mengajari Anda, tetapi sesungguhnya guru kita yang sejati itu adalah Allah, di mana Allah sendiri sudah memberitahu kepada seluruh umatnya melalui Nabi Muhammad SAW waktu pertama kali mengajari Nabi, bahwa dalam surat Al-Iqra disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, surat Al-Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alamal insana bil qalam, yang mengajari manusia dengan baca tulis. Jadi di sini jauh-jauh sebelumnya Allah pun sudah memberitahu kepada umatnya melalui Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya yang bisa mengajari manusia itu hanyalah Allah. Alamal insana malam ya'lam, yaitu yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak dimengertinya. Itu konsep daripada
materi pelajaran yang akan saya sampaikan tentang ilmu nutrisi. Ilmu nutrisi itu sebenarnya sejarahnya yang saya ketahui paling lama ditulis itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, cuman saya belum mendapatkannya kepastiannya surat apa, ayat berapa. Cuman saya ingat bahwa kalau kita bisa jadikan dalil tentang bagaimana seseorang berdoa kepada Allah ketika ia tersesat di sebuah padang pasir yang tidak ada apa-apapun, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan seseorang itu lantas berdoa, ya Allah, tolonglah Engkau kirim aku makanan karena aku dalam keadaan lapar. Maka tidak lama kemudian setelah seseorang itu berdoa, Allah mengirimkan binatang salwa dan marwa agar binatang itu dimakannya sebagai sumber energi atau nutrisi. Dan Allah sudah mengingatkan bahwa makanlah itu binatang salwa atau marwa, namun kalian jangan berlebih-lebihan dalam memakannya. Nah, jadi di sini ada konsep jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau dalam ilmu yang modern, jangan berlebih-lebihan itu kita kenal tentang kadarnya, ada kadarnya. Jadi jangan melebihi kadar makanannya, jangan berlebihan begitu. Jadi harus seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Apalagi mineral itu dalam bentuk trace metal atau yang dibutuhkan hanya sangat sedikit sekali. Jadi kalau dia berlebihan, maka trace metal itu akan menjadi racun bagi kita, bagi tubuh kita. Gitu. Demikian pula kalau kita makan nasi berlebihan, itu juga tidak baik, menimbulkan kita tidak sehat. Demikian juga kalau kita memasukkan protein berlebihan ke dalam tubuh kita, itu pun juga tidak sehat, membuat kita tidak sehat. Atau lemak yang berlebihan juga tidak sehat. Kelebihan karbohidrat, misalnya makan nasi berlebihan itu biasanya terutama akan menimbulkan penyakit diabetes, terutama bagi Anda yang organ pankreasnya mengalami kerusakan, atau sebenarnya pada usia tertentu seseorang itu sudah tidak memproduksi enzim namanya insulin, sehingga proses penguraian karbohidrat menjadi gula darah itu menjadi terhambat atau bahkan tidak sama sekali, sehingga menimbulkan penyakit yang namanya diabetes itu. Atau mungkin karena pankreasnya rusak akibat karena makan makanan yang tidak aman, tercemar oleh pestisida ataupun logam berat. Itu bisa juga menimbulkan kerusakan terhadap pankreas, di mana sel pankreas ini berfungsi sebagai yang bertugas memproduksi hormon insulin, di mana hormon insulin bertugas sebagai perombak karbohidrat atau gula darah menjadi energi yang disebut dalam ilmu biokimia. Energi ini dikatakan sebagai ATP atau adenosine trifosfat. Dalam proses penggunaan energi ini ATP dirubah menjadi ADP atau adenosine difosfat dan ion fosfat. Begitu.
Ini adalah hasil riset atau hasil penelitian tentang kadar glukosa darah yang diizinkan di dalam tubuh kita. Ini adalah kadar gula darah. Ini dalam satuan milimol per liter. Ini waktu pencernaannya. Jadi seseorang dikatakan kadar gula darahnya normal apabila tidak melebihi sekitar mungkin ini 180 milimol per liter. Jadi kalau sudah lebih, bukan 180, di bawah 150 ini normalnya. Ini normalnya antara mungkin ini 140 ini. 140 milimol per liter. Jadi kalau sudah melebihi itu maka dikatakan sel-sel pankreas atau yang memproduksi hormon insulin itu telah mengalami kerusakan. Telah mengalami kerusakan pada kadar glukosa darah sekitar 180 milimol per liter. Kalau sudah mencapai 200 itu sudah dikatakan gejala diabetes. Kemudian kalau sudah sampai 300 milimol per liter itu sudah dikatakan telah mengalami sakit diabetes yang berat. Mengingat keterbatasan waktu, mungkin untuk sementara bukan keterbatasan waktu saja, keterbatasan memori untuk saya muat di internet. Jadi kapasitas internet itu paling besar dalam sekali muat sekitar 15 menit saja. Begitu saja kuliah nutrisi untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.